Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Senang sekali di hari ini sahabat Siranda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya menemani Anda. Dan kita dalam spesial program ya, perdana ini keluarga SIP ya, bersama Dharma Wanita Yayasan Arisalah Sumatera Barat. Nah, program ini nantinya kita akan ngobrol ya bersama narasumber kita tentunya dari DW Arisalah ya, yang punya banyak sekali latar belakangnya ya. Yang saat ini kita akan ngobrol ini bersama salah satu DW Arisalah yang berlatar belakang di bidang kesehatan ini ya. Bersama Uci di studio sudah hadir pimpinan Klinik Risalah Medika, ada Dr. Rizka Aganda Fajrum. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, gimana kalau di rutinitasnya di Klinik Medika Risalah? Risalah Medika ya? Iya, seperti biasa dari Senin sampai Sabtu ke pasien. Oke, minggunya? Minggunya kalau misalnya nggak ada telepon libur, tapi kalau ada telepon pasien lagi. Oke, hari-harinya bersama pasien ya keluarga SIP ya. Gimana kalau di Risalah Medika untuk teman-teman tenaga kesehatannya mencukupi, memadai? Insya Allah, karena kami kliniknya juga sudah kerjasama dengan BPJS. Jadi insya Allah standarnya juga sudah sesuai dengan klinik-klinik lainnya yang ada di luar. Jadi kalau orang mikirnya kan klinik Risalah Medika itu klinik pesantren gitu kan, buat anak pesantren aja. Enggak, ternyata dia bisa juga buat umum gitu sebenarnya. Tapi saat ini mungkin karena akses ke sananya masih terbatas, jadi sementara yang ada di lingkungan Arisalah dulu yang kita ini utamakan ya. Iya. Deh. Nah, kalau untuk fasilitas kesehatan sendiri gimana, Dok? Alhamdulillah mencukupi. Alhamdulillah. Sesuai dengan standar fasilitas kesehatan tingkat pertama. Oke. Nah, alhamdulillah kita sudah memadai untuk klinik Risalah Medika ini ya. Dan hari ini keluarga SIP ya, kita akan ngobrol, kalau bersama dokter ngobrol pasti tentang dunia kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang berteman dengan demam. Nah, siapa sih yang mau berteman dengan demam gitu ya? Kenapa ya? Dokter ini kok temanya ini sih gitu? Kayaknya Uci sendiri juga ogah deh berteman sama demam gitu ya. Teman itu harusnya saling support gitu, jangan menyakiti gitu. Kalau demam kan bikin sakit gitu kan. Nah, ini kenapa sih Dok kita pilih tema yang ini, berteman dengan demam gitu? Gimana sih sebenarnya demam ini, Dok? Sebenarnya banyak alasannya. Salah satunya, ini sebenarnya judulnya nyontek. Judulnya nyontek dari sebuah buku karangan dokter spesialis anak juga, namanya Dr. Arifianto. Itu kalau misalnya di Instagram atau sosial medianya kita kenal dengan nama Dr. Apin gitu ya. Itu Masya Allah ilmu yang beliau sampaikan, untuk kalau menurut saya sendiri itu kalau dibaca oleh orang awam pun mudah dimengerti dan bisa kita tata laksana. Jadi kayaknya perlulah edukasi seperti ini, karena siapapun itu pasti ya pernah demam tentunya kan, pasti pernah demam. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah demam gitu kan selama beliau masih hidup. Jadi perlulah kita kenali, maka tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi demam itu sebenarnya bukan hal yang semenakutkan itu gitu. Tapi bikin jengkel sih ya, karena rutinitas bisa jadi gagal karena demam tadi. Ya, kalau kita bicara tentang demam ini, Dok, seperti apa sih? Mungkin masyarakat kita juga udah tahu lah ya, maksudnya apa yang mereka rasakan pasti panas gitu ya, suhu badannya agak tinggi gitu kan. Nah, kalau kita apakah dari penjelasan dari dokter nih, gimana sih tentang gejala dari demam itu sendiri gitu? Sebenarnya demam itu ya merupakan suatu mekanisme alamiah tubuh dalam melawan infeksi yang masuk. Jadi ketika tubuh kita terinfeksi baik itu kuman, virus, parasit dan sebagainya, maka muncul refleks dari tubuh untuk terjadi peningkatan suhu. Jadi untuk memunculkan antibodi. Jadi hal yang membuktikannya itu ketika suhu tubuh tertentu, ketika kita sakit, ketika kita kena infeksi misalnya, maka suhu tubuh kita meningkat. Maka nanti akan merangsang mempercepat pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme yang berguna untuk itu. Afwan, maksud anak grogi nih anak. Afwan ya, maksudnya itu menghambat pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme di suhu tubuh tertentu, dan juga merangsang pembentukan sel
darah putih gitu. Sel darah putih di mana kita tahu itu kan berguna untuk menghasilkan antibodi bagi tubuh. Jadi ketika antibodi dihasilkan, maka di situ muncul nanti perlawanan dari tubuh terhadap infeksi itu sendiri. Jadi seperti yang terdapat dalam Quran ya, surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah tuh udah maha kuasa menciptakan kita tuh dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita nggak perlu harus sedikit-sedikit obat gitu. Ketika demam sedikit-sedikit obat Ya, gitu. langsung ke dokter Iya, gitu, langsung saking minum takutnya. paracetamol gitu kan. Jadi sebenarnya karena demam itu, jadi demam itu bukan penyakit. Jadi dia gejala, suatu mekanisme yang seperti saya sebutkan tadi ya, keluarga SIP FM. Kemudian karena Allah telah menciptakan tubuh kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tubuh kita punya bentuk perlawanannya terhadap infeksi yang masuk itu. Salah satunya dengan peningkatan suhu tubuh. Nah, itu ketika itu tuh suhu tubuh bekerja untuk melawan infeksi tersebut, seperti itu. Jadi wajar ya, sebenarnya nggak usah ditakutin juga Iya. kalau demam gitu ya. Tapi ada nih dok, saat-saat yang memang kita ketika terserang demam itu emang khawatirnya tingkat tinggi gitu Iya. ya. Ada mungkin bahkan di keluarga SIP yang memiliki anak atau balita, Iya. mungkin sampai kejang gitu ya. Iya. Nah, ini seperti apa penjelasannya nanti bakal kita bahas lebih Iya. lanjut ya. Dan mungkin nanti kita juga pengen tahu kira-kira kapan sih kita mesti ke dokter, apakah udah panas dikit harus ke dokter gitu, atau apa sih penanganannya dulu yang bisa kita lakukan di rumah kita sendiri gitu ya. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Dan untuk Anda keluarga SIP yang ingin bertanya atau mau konsultasi boleh ya dok ya. Boleh banget ya, silakan kirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp kita di 0812 6711 7564. Uci kembali sesaat lagi. Ya, ketemu lagi di spesial program dialog kita keluarga SIP ya, dan kita tentunya masih bersama Dr. Rizka Aganda Fajrum ya, pimpinan klinik Risalah Medika. Dan tadi kita sudah berbincang ya dok ya tentang gejala demam yang ternyata itu memang normal ya, nggak perlu terlalu khawatir ya. Dan juga tadi sempat disinggung nih sama Dr. Rizka bahwasanya nggak melulu demam itu harus dibawa ke rumah sakit, ke dokter gitu ya, atau langsung minum obat-obatan gitu ya. Mungkin ada penanganan pertama yang bisa kita lakukan, apalagi buat ibu-ibu ya, apalagi ibu-ibu muda nih ya yang baru aja punya balita gitu ya, balita pertama demam, aduh khawatirnya tingkat tinggi gitu ya. Nah, bicara tentang penanganan pertama nih, apa sih yang bisa kita lakukan ketika anak atau kita mengalami demam ini dok? Ya, seperti yang udah disampaikan di awal tadi, kalau misalnya demam itu kan suatu mekanisme alamiah tubuh untuk melawan infeksi. Jadi muncul pertanyaan, perlu nggak kita kasih obat demam atau yang dia dalam bahasa medisnya itu antipiretik. Ternyata antipiretik itu kalau misalnya kita kasih, sementara tujuan utama demam tadi apa? Melawan infeksi kan. Kita kasih antipiretik langsung, maka tubuh akan terhalang dia dong untuk melawan infeksi jadinya kan. Sehingga efek demam yang kita harapkan tadi tidak bisa kita capai dengan maksimal seperti itu. Kemudian juga ketika demam kita langsung kasih obat demam, maka bisa jadi sakit yang harusnya bisa sembuh segera tanpa obat demam. Jadi ada beberapa penyakit yang sifatnya tuh self-limiting disease, artinya dia bisa sembuh sendiri meski tanpa obat. Contohnya apa? Infeksi virus, common cold yang paling sering itu sekarang influenza, itu dia tidak perlu penanganan khusus, justru butuh cukup tidur, istirahat, udah seperti itu. Kalau misalnya kita kasih obat anti demam, yang terjadi apa? Proses penyembuhannya makin lama terjadinya. Juga contoh lainnya pada varicella atau cacar, kita kasih obat anti demam untuk menurunkan demam, jadi langsung bisa jadi lesinya atau cacarnya itu lama keringnya, seperti itu. Jadi fungsi utama untuk obat anti demam itu dia bukan untuk menghilangkan demam, tapi untuk membuat tubuh kita merasa lebih nyaman menghadapi demam itu sendiri. Seperti itu. Kalau misalnya terus untuk penanganan pertama pada demam itu apa? Pertama kita berada di suhu ruangan yang nyaman. Tidak boleh ada kipas angin ataupun AC. Senyaman mungkin. Pakai pakaian yang longgar dan tipis agar tidak terjadi karena kan ketika demam itu kan suhu tubuh menguap ya. Nah, jadi supaya panasnya tidak terperangkap, kita pakai pakaian
yang tipis dan longgar dan tidak berselimut yang tebal juga. Kemudian yang paling utama juga banyak minum, karena ketika suhunya naik tubuh butuh cairan supaya kita tidak dehidrasi. Cairan yang bisa kita minum selain air putih bisa cairan yang mengandung elektrolit. Seperti apa contohnya? Itu air kelapa boleh. Boleh juga oralit, larutan oralit seperti itu. Kemudian juga bagi ibu-ibu nih, umahat kan biasanya yang paling sering ketika anak demam itu kan dia panik. Yang pertama tuh sebenarnya kita nggak boleh panik. Justru kepanikan itu tidak memperbaiki apa-apa gitu. Yang ada malah makin memperburuk kondisi. Ibunya nggak nyaman, anaknya ikutan nggak nyaman gitu kan. Jadi yang pertama itu jangan panik dulu. Sebagai ibu kita wajib sebenarnya belajar. Kita tahu kondisi-kondisi tertentu, kapan kita tetap bersikap santai dan tenang, kapan kita harus membawa anak kita segera ke rumah sakit. Sekarang kan ilmu sumbernya banyak sekali ya, dari sosial media, dari buku. Kalau saya lebih senang belajarnya di buku. Juga sosial media itu pun harus terpercaya ahlinya, jangan asal-asal. Misalnya kayak sekarang kan juga banyak influencer yang suka ngasih ilmu tapi tidak ada landasan teorinya. Itu cukup dipertanyakan sebenarnya. Tapi kalau misalnya landasan teorinya jelas berdasarkan buku atau jurnal, mungkin bisa kita jadikan sebagai pegangan. Jadi jangan panik. Itu resepnya kalau berdasarkan di buku yang saya baca dan berdasarkan dari postingan Dokter Apin itu sendiri, sabar dan gendong. Gendong ya, karena Iya. dekapan ibu itu bisa mengobati Iya. sebenarnya ya. Iya, jadi Di pertama gejala. sabar. Tetap kalau misalnya anaknya masih ASI, udah kasih aja ASI terus menerus, karena dia butuh cairan, tubuhnya butuh cairan. Yang paling dijaga ketika demam itu kan dehidrasinya. Iya. Gimana caranya supaya anak nggak dehidrasi gitu. Jadi fokus pada demam itu kita bukan mengatasi atau menghilangkan demamnya, karena kita butuh efek dari demam itu untuk melawan infeksi yang ada. Cuma kita fokusnya pada diagnosis apa sebenarnya penyebab demam, itu yang kita atasi. Kalau misalnya penyebabnya virus yang sifatnya self-limiting disease atau bisa sembuh sendiri, mungkin bisa kita abaikan demamnya, maksudnya bukan diabaikan, bisa kita tunggu dengan istirahat. Jadi ketika anak tidur, kadang kan ibu-ibu banyak yang cek suhu tubuh anaknya, oh panas, langsung buru-buru dibangunkan, langsung diminumkan parastamol atau apa gitu, atau obat demam lainnya. Sebenarnya itu nggak perlu. Justru ketika anak itu demam, biarkan aja anaknya tidur gitu. Justru tubuhnya Butuh di saat istirahat itu ya? memulihkan diri. Biarkan tidur, ketika dia bangun kasih minum yang banyak seperti itu. Terus juga kondisi-kondisi, ada juga kondisi yang kapan kita perlu ke dokter. Itu kondisi demam yang disertai tanda-tanda kegawat daruratan. Misalnya demam yang disertai dengan dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini bisa terjadi akibat mual muntah, banyak keluar cairannya, kemudian diare juga, kemudian demam yang disertai dengan kejang, demam yang disertai dengan sakit kepala hebat disertai dengan penurunan kesadaran, seperti itu demam yang disertai kondisi kegawat daruratan gitu. Terus kalau misalnya ragu nih, ini bawa ke dokter nggak ya, bawa ke dokter nggak ya, kalau ragu dibawa gitu, tanyakan. Jadi biasakan ketika kita berobat, kita tanyakan apa diagnosis anak kita atau diri kita gitu. Jadi kita di rumah juga bisa belajar. Oh, diagnosisnya dalam bahasa medis, jangan diagnosisnya dalam bahasa non medis, karena kita susah mencari infonya misalnya gitu, seperti itu kan. Kita tanya diagnosisnya, jadi ketika di rumah kita bisa belajar, oh ternyata sakit saya ini yang harus saya lakukan seperti ini gitu. Jadi intinya kembali lagi ke membaca dan ilmu. Jangan, ini budaya literasi ya. Iya. Jangan malas untuk membaca. Iya. Apalagi di zaman sekarang sumber-sumber ilmu itu udah Iya. banyak sekali gitu ya. Mungkin kalau memang nggak ngerti ketika baca, ya udah konsultasi ke dokter gitu. Nah, kalau untuk bicara tadi kepanikan orang tua, yang pasti apalagi kalau yang masih punya bayi, yang apalagi menyusui gitu ya, kepanikan ibu, stresnya ibu itu bakal menghambat keluarnya ASI juga gitu kan, bahaya lagi sama anaknya gitu. Jadi ya. ibunya harus bahagia dulu, agar ASI-nya mengalir dengan lancar gitu. Karena ASI itu juga obat ya buat si bayinya. Nah, apa jadinya kalau seandainya demam anak itu nggak turun, makin tinggi, terus ada juga yang bilang, oh ini apa sih namanya, step gitu ya, atau kejang gitu, itu gimana penjelasannya tuh? Kalau misalnya untuk kejang demam itu sendiri, itu kan kejang demam ya bahasanya. Kejang demam itu hanya terjadi pada anak yang dalam kutip memiliki bakat.
Jadi dia punya Anak spesial keturunan, ya. iya. Jadi dia ada faktor genetik di sana. Jadi 1 dari 24 sampai 40 anak itu mengalami kejang demam. Jadi kalau misalnya si anak itu dia nggak punya bakat, nggak punya genetik untuk terjadinya kejang demam di keluarganya, dia Bakat nggak ini, punya. maaf Iya. dok, maksudnya maksudnya seperti apa nih dok? Mungkin Genetik maksudnya. oh, Jadi genetiknya ya. genetik ya. Jadi mungkin riwayatnya orang tuanya dulu pernah step juga. Oh gitu. Kemudian atau mungkin saudaranya yang sedarah sama dia. Jadi dia punya turunan lah gitu, Oh, punya oke. turunan yang pernah kejang demam. Nah, bisa muncul di anak tersebut. Itu yang dimaksud bakat dalam Iya. tanda kutip ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya anaknya punya bakat, suhu tubuh biasanya 38 derajat Celcius itu bisa menimbulkan kejang. Tapi kalau misalnya anaknya nggak punya riwayat keluarga yang mengalami kejang demam sebelumnya, dia mau suhu 40 derajat Celcius juga nggak akan kejang demam dia. Dia juga masih stabil gitu. Nah, untuk anak kejang demam ini yang perlu diperhatikan kapan dibawa ke dokter, itu biasanya kalau kejang demamnya berlangsung lebih dari 1 kali dalam 24 jam, dan itu dia kejangnya nggak langsung berhenti seperti itu. Nah, untuk kejang demam ini sendiri sebenarnya kejadiannya bisa berulang. Bisa berulangnya itu dalam usia di bawah 5 tahun, itu angka kejadiannya akan berulang terus kalau misalnya suhu tubuhnya tinggi gitu kan. Itu tanda kutip lagi ya, anak yang punya bakat ya, iya. Kalau misalnya enggak masalah. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Misalnya apakah itu kan demamnya karena infeksi virus, bakteri misalnya, ataupun dan yang lain sebagainya. Jadi itu yang kita atasi penyebabnya. Jadi kita fokusnya bukan ke gejala, karena demam ini salah satu gejala bukan penyakit. Jadi kita fokus mengatasi penyebabnya, atasi dulu penyebabnya supaya anak ini. Jadi kalau anak yang punya riwayat kejang demam itu karena dia kejadiannya akan berulang, jadi diusahakan si anak itu yang nggak sampai demam gitu, dijaga betul daya tahan tubuhnya. Oke. Tapi kalau kejang demam itu biasanya berlangsungnya berapa lama sih dok? Kejang demam itu biasanya durasinya berlangsungnya, kalau misalnya kejang demam itu ada dua ya, kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kalau misalnya sederhana itu yang cuma butuh observasi berlangsungnya bisa 1 sampai 2 menit. Kalau yang kompleks berlangsung kurang dari 5 sampai 10 menit. Nah, itu untuk kejang demam yang perlu diperhatikan bagi orang tua yang anaknya kejang demam. Itu yang pertama, awasi seperti apa bentukan kejangnya, berapa lama durasinya, dan berapa lama berulangnya dalam 24 jam. Kemudian perhatikan juga tanda-tanda lainnya yang menyertai apakah ada tanda kegawat daruratan atau tidak. Tanda kegawat daruratan itu anaknya jadi lemas, penurunan kesadaran, kemudian dehidrasi berat, lemas tadi dehidrasi berat disertai diare atau mual muntah seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan dari kejang demam. Tapi kalau misalnya anaknya kejangnya cuma 1 kali karena suhu tubuhnya tinggi, ketika suhu tubuhnya turun dia tidak kejang lagi, insya Allah itu tidak apa-apa, tidak berbahaya. Jadi kejang itu terlihat menyeramkan tapi tidak semenakutkan itu gitu. Iya, Jadi itu ya kembali lagi, makanya orang tua perlu belajar kejang demam itu seperti apa. Apalagi orang tua yang punya anak yang atau keluarganya punya bakat kejang demam, punya riwayat kejang demam, perlu juga untuk belajar dan menggali informasi lebih banyak tentang itu. Jadi ketika terjadi pada dirinya atau anaknya, jadi dia nggak panik gitu, tahu apa yang step-step apa yang harus dilakukan. Jadi untuk zaman sekarang ini karena luasnya informasi dan dengan mudahnya informasi didapatkan, jadi kita perlu juga aktif untuk mencari. Jadi kita tidak hanya menerima, aktif mencari informasi yang ada. Tapi nih ketika kita di rumah nih, kan ibu-ibu juga mungkin sendirian di rumah kan, terus balitanya tiba-tiba kan masih dalam keadaan demam tuh, terus tiba-tiba ada gejala kejang, itu apa sih yang dilakukan orang tua pertama kali si ibunya ini gitu? Kadang kan maksudnya ada juga nih Uci dengar gitu kan, kalau dia lagi kejang itu jangan dibiarkan tidur tertelentang gitu. Gimana penanganannya? Kalau untuk kejang kan tadi pertama kita lihat kejangnya seperti apa, kemudian durasinya. Saat kejang terjadi, anak jangan dibiarkan telentang, itu benar. Kenapa? Karena supaya tidak ada reflux dia, tidak ada sesuatu yang masuk ke paru-parunya atau menghindari tersedak. Jadi posisinya kalau bisa dimiringkan, miringkan si kanan anak. Atau kiri ya, boleh terserah bebas, miringkan. Kemudian ada juga mitos dikasih penyangga ya, itu sebenarnya tidak boleh, biarkan saja karena takutnya masuk lagi, ada sesuatu yang masuk lagi ke dalam
mulut si anak jadi refleks lagi seperti itu. Kemudian kalau misalnya biasanya kejang itu berlangsung 1 sampai 2 menit, itu emang diawasin banget seperti yang udah tadi disebutkan, itu gejala-gejala penyertanya. Kalau misalnya tidak ada, insya Allah aman. Kemudian untuk yang kejang seperti ini mungkin memang perlu diberikan obat demam, obat penurun, karena kepada kondisi kejang demam sederhana yang tidak berbahaya tadi, ketika suhu tubuhnya turun, maka kejangnya itu akan hilang gitu. Tapi kejangnya itu hilang bukan karena si obatnya gitu, tapi kita fokusnya ke penyebab kenapa dia demam gitu. Nah, itu yang kita atasi. Kalau misalnya memang dia infeksi bakteri, kita berikan antibiotik, tapi kalau dia infeksi virus tidak perlu diberikan antibiotik seperti itu. Oke, jadi obrolan kita udah ke kejang demam ya. Iya. Tadi kita kembali lagi nih kayaknya ke pengobatan ini ya, penanganan untuk yang menderita demam ini ya. Tadi udah kita bahas tentang obat-obatan yang mungkin dari inilah ya secara medisnya gitu. Kita kan juga kalau di masyarakat kita pengobatan secara tradisional gitu untuk demam ini. Misal nih kayak daun kembang sepatu gitu ya, atau diapain kembang sepatu? diperas ya? Iya, dikasih air terus diperas gitu kan, nanti diminum airnya, atau daun-daun apa gitu ya. Nah, itu sebenarnya penjelasannya secara medis gimana sih, Dok? Apakah benar bisa mengobati ataupun menurunkan demam gitu? Kalau untuk diminum sebenarnya penelitian lebih lanjutnya belum ada efeknya. Mungkin kalau kita bisa menalarkan mungkin lebih kepada supaya mencegah si anak tidak dehidrasi kali ya. Tapi tidak harus dengan daun itu, dengan air kelapa atau air putih biasa atau ASI bagi yang masih menyusui itu bisa untuk mencegah si anak tidak dehidrasi. Kalau misalnya dia mengharapkan menurunkan suhu dengan kompres, sebenarnya kita bisa dengan kompres hangat saja cukup, tidak perlu daun-daun dan sebagainya. Tapi mungkin nanti kan karena ilmu kedokteran ini kan masih berkembang dan berkembang ya, mana hal-hal seperti ini, pengobatan tradisional yang tadinya ada juga beberapa jenis pengobatan tradisional yang masih belum terbukti secara medis karena masih diteliti, ada juga beberapa yang sudah dimasukkan ke dalam kategori pengobatan. Tapi kalau untuk yang daun sampai saat ini belum ada temuan ilmiahnya tentang itu. Mungkin memang benar ya untuk mencegah dehidrasi aja kali ya. Dehidrasi atau cukup dengan kompres hangat aja gitu. Ya intinya itu, kalau misalnya demam anaknya ya orang tuanya harus sabar dan gendong. Yang gendong nggak hanya umahatnya aja, jadi abahnya juga, bapaknya juga. Jadi ketika anak demam tuh saling inilah bahu membahu gitu, ganti-gantian gendong anak. Kenapa digendong? Karena anak demam itu mereka pasti tidak nyaman dibiarkan sendiri, tidur sendiri. Jadi ketika suhu tubuhnya tinggi kan, yang diharapkan itu anak itu tetap nyaman. Jadi salah satunya itu dengan digendong dan dipeluk seperti itu. Kita udah gede aja masih pengen dipeluk orang tua gitu ya kalau lagi demam gitu ya. Masih manja. Oke deh, nanti kita lanjutkan kembali ya dokter ya pembicaraan kita tentang demam ini. Nanti juga ada segmen fakta atau mitos nih ya seputar demam. Dan keluarga SIP tetap setia di SIP FM. Iya, kembali lagi keluarga SIP di spesial talk show kita hari ini ya. Dan kita masih bersama Dr. Rizka Aganda Fajrum ya, pimpinan klinik Risalah Medika tentunya ya. Dan kita masih ngobrol tentang demam ini ya, berteman dengan demam ya. Sejauh ini kita udah mulai berteman. Mulai welcome lah, demam nggak takut gitu ya. Yang penting antibodi kita kuat ya kayak. Oke deh. Nah, di segmen terakhir ini masih ada berapa menit lagi kebersamaan kita nih. Kita ke mitos atau fakta dulu ya. Karena masih ada beberapa pembahasan sih dikit lagi ya, tapi kita ke mitos atau fakta dulu biar kita bisa mengedukasi masyarakat kita ya kayak dokter ya. Nah, ini yang pertama, pernyataan pertama, semua demam pada anak itu berpotensi menyebabkan kejang, mitos atau fakta? Mitos, karena tadi udah dijelaskan hanya anak yang punya bakat, yang punya riwayat keluarga kejang demam yang kemungkinan akan muncul kejang demam di dirinya. Oke, itu berarti mitos ya. Kemudian yang kedua, kalau demam itu harus dipakaikan baju tebal atau selimut. Mitos atau fakta? Mitos, karena pada saat demam itu tubuh kita terjadi penguapan gitu. Terus kita tutup lagi, jadi terperangkap dong panasnya di sana. Nah, ini mindset masyarakat kita kayak gitu biasanya. Kan di rumah pun sering kayak gitu sih, kalau demam harus pakai jaket, terus pakai selimut tebal. Nanti kalau udah keringatan, wah ini udah mulai segar nih kayak gitu. Tapi ternyata mitos ya, dokter ya. Oke. Nah,
Yang ketiga, kompres dengan air dingin atau air hangat? Air hangat. Air hangat Iya. ya. Tapi kok kayaknya lebih enak pakai air dingin ya? Mungkin makin demam. Makin demam ya. Dikompresnya itu di mana, Kak? Boleh Posisi dibagi titiknya? bagian tubuh yang daerah lipatan. Dahi boleh, lipatan ketiak boleh, selap paha boleh, kemudian di punggung juga boleh. Atau kalau nggak mau ribet, mandikan aja pakai air hangat. Tapi Apa jangan ya? dikeramas. Kalau dikeramas nanti lama keringnya rambut kan Jadi dingin ya? dingin jadinya. Oke. Iya. Nah, ini dia nih yang keempat ya. Saat demam anak itu nggak boleh dimandiin. Boleh pakai Boleh air hangat. Pakai air hangat Iya. tadi ya. Jangan pakai air dingin Tapi tapi mandinya cepet, jangan lama-lama, jangan sambil main air. Oke, jadi Iya, boleh karena anak dimandiin butuh ya. istirahat. Karena Oke. ketika anak demam, mereka butuh istirahat. mm-mm. Jadi mandinya sekedar untuk menyegarkan kembali badannya gitu. Oke, nah kemudian anak yang kejang demam harus diberi kopi, mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya. Justru ketika anak itu kejang demam nggak boleh dikasih apa-apa, nggak boleh dikasih minum, nggak boleh dikasih makan, karena takut tertelan, tersedak dia nanti. Oh gitu. Iya, jadi dibiarkan saja sambil dimiringkan posisi Soalnya tubuhnya. di mana-mana kalau Iya. menemukan Iya. kasus demam kejang demam ini, orang-orang tua pada bilang kasih kopi gitu. Jangan, nanti dia Malah tersedak. melek ya, jadi anaknya nggak Nanti bisa tidur. iya nggak bisa tidur. Kalau misalnya udah demam, oh maksudnya udah selesai kejang dikasih kopi. Justru anak butuh istirahat, tubuhnya butuh istirahat untuk memulihkan kembali dirinya. Kita kasih kopi, yang pertama dia nggak tidur, yang kedua jantungnya berdebar-debar, kasihan. Oh iya. Berarti mitos ya. Yang jelas dibawa ke dokter lah ya kalau kejang Iya. demam ya. Terus ini juga, kalau kita biasanya kalau berobat ya ke dokter, saya dikasih antibiotik tuh, perlu nggak sih dikasih antibiotik saat demam gitu? Tergantung dari penyebab demamnya. Biasanya untuk demam ini di hari pertama demam itu belum jelas arahan diagnosanya kemana. Biasanya demam hari ketiga atau kelima baru kita bisa memperkirakan demam. Maksudnya demam, biasanya pasien datang pas hari demam jarang ya kalau di Padang ya. Tapi kalau misal di luar Padang pernah saya temuin hari ini siang ini demam, sorenya langsung ke dokter itu ada. Itu Kalau di demam Padang seperti apa biasanya dulu? jarang, biasanya mereka observasi dulu di rumah kan rata-rata ummahatnya seperti itu. Biasanya hari ketiga sampai kelima itu udah bisa kita tahu arahan penyakitnya kemana, apakah infeksi virus atau ke bakteri. Kalau misalnya virus yang sifatnya self-limiting disease tadi yang bisa sembuh sendiri tanpa obat, tidak perlu diberikan antibiotik. Oke. Karena antibiotik itu gunanya kan untuk membunuh bakteri kan. Tapi kalau misalnya dia infeksi bakteri, maka perlu diberikan antibiotik. Nah, satu lagi juga pemberian antibiotik yang tidak tepat obat dan tidak tepat dosis atau sembarangan ya, yang tidak sesuai dengan indikasinya, itu lama-lama akan menyebabkan resisten antibiotik gitu. Mungkin saja ketika anak demam, ada mungkin tenaga medis yang non dokter ya, bidan atau sebagainya meresepkan antibiotik, demamnya jadi turun, itu bisa saja terjadi. Tapi efek jangka panjangnya apa? Efek jangka panjangnya akan terjadi resistensi antibiotik. Apa itu resistensi antibiotik? Itu dimana kuman-kuman yang ada di tubuh, karena dia bukan infeksi bakteri ya, jadi kuman-kuman mikroorganisme normal yang ada di tubuh kita ini ikutan mati, memunculkan atau menghidupkan kembali mikroorganisme lain atau kuman lain yang lebih kebal terhadap antibiotik tersebut. Jadi dia udah resisten terhadap antibiotik itu gitu. Jadi dia butuh yang lebih tinggi lagi. Jadi kasihan juga tubuhnya. Jadi kalau bisa ketika demam ya kita tahu dulu penyebabnya, cari tahu penyebabnya apa. Sebagian besar demam saat ini karena perubahan cuaca juga paling sering disebabkan oleh common cold namanya atau selesma. Itu infeksi virus yang sifatnya itu self-limiting disease. Jadi cukup dengan daya tahan tubuh si anak aja yang kita yang kita tingkatkan. Biasanya kalau anak demam kan dia susah makan, pasti orang tua mengeluh, anak saya demam nggak mau makan. Jangan dipaksa, makan boleh sesukanya aja. Yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu cairan, supaya nggak dehidrasi seperti itu. Karena kalau makan boleh biar nggak sakit perut atau apa, untuk energinya boleh kita ganti dengan makanan yang mudah dicerna oleh saluran cerna kita. Jangan kasih makanan yang berat-berat. Misalnya anak doyannya gorengan, dikasih gorengan, jangan berat. Iya, kasih yang berkuah dan bersantan-santan, berat sekali itu kan. Padahal tubuhnya butuh waktu untuk istirahat, termasuk saluran cerna seperti itu. Apa contohnya makanan yang mudah dicerna, misalnya kayak kurma atau buah-buahan seperti pisang dan sebagainya. Atau boleh bubur misalnya, atau nasi juga boleh sebenarnya, tapi dengan lauk yang seperti sop ayam bening seperti itu. Yang simpel yang ringan lah seperti itu. Oke, nah itu dia keluarga sifat. Ada satu lagi ini ya yang sering juga
eh, bilang anggap fakta sih sama masyarakat ya, apa benar hujan-hujanan bikin demam? Nah, ini fakta atau mitos Tergantung nih? dulu, tergantung anaknya main hujan-hujanan ketika apa. Heeh. Kalau misalnya anaknya udah ada gejala demam, maksudnya dia udah nggak enak badan nih, udah kecapean main seharian, tiba-tiba sorenya hujan, dia main hujan-hujanan, bisa jadi dia jadi demam. Tapi kalau misalnya kondisi anaknya fit, artinya anaknya sehat walafiat, Antibody, terus mereka nggak kecapean, Heeh. terus mereka siangnya main hujan, sebenarnya nggak apa-apa. Nggak masalah, karena Hujan kan itu kita berkah, tahu hujan rahmat itu ya. rahmat kan. Iya, hujan itu rahmat, jadi nggak masalah sebenarnya main hujan kalau misalnya dengan catatan kondisi tubuh anaknya itu fit, sama yang kedua tidak ada bakat kejang demam di Oke. keluarganya, seperti itu. Jadi ibu-ibu jangan marahin lagi anak-anak ya, jangan main hujan nanti demam gitu kan. Nah, ini sering kita temui kayak gitu kan. Nah, berarti ini kita sudah tercerahkan ini ya keluarga SIP ya dengan obrolan bersama Dokter Rizka ini ya. Mungkin di segmen terakhir ini dokter bisa kita berikan closing statement juga, apalagi nih sekarang lagi hot issue juga ya masalah obat ini ya, obat sirup pada anak yang mungkin menyebabkan gagal ginjal atau apa dan sebagainya. Ini penting juga kita edukasi masyarakat ini. Kadang kan jadi takut nih beli obat sirup untuk demam atau mau beli obat apa di apotek jadi parno sendiri gitu. Silakan dokter. Ya, maka dari itu tadi materi yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi itu salah satu tujuan akhirnya yaitu mengurangi seminimalisir mungkin penggunaan obat-obatan saat anak demam. Karena kita tahu kan sekarang ini apalagi anak-anak kalau misalnya disuruh yang non sirup ya susah pastikan, harus digirus, harus dipuyar dan sebagainya, itu rasanya berbeda dengan yang sirup. Sementara saat ini sirup sedang dalam masa penyelidikan kan untuk yang kasus itu, makanya saya hadir di sini untuk mengedukasi masyarakat gimana supaya tidak panik ketika anak demam. Ya intinya cairan, dehidrasi, sabar, dehidrasi, pastikan anak tidak dehidrasi, itu yang paling penting. Istirahatkan anak, biarkan dia tidur. Kalau misalnya masih usia sekolah, libur dulu sekolahnya, nggak apa-apa gitu, seperti itu. Tapi jelas arahannya kemana. Paling sering itu emang virusnya common cold. Beda lagi kalau misalnya ragu, boleh dikonsulkan ke dokter untuk mengetahui apakah itu memang virus yang cukup dengan istirahat ataukah infeksi lainnya yang butuh penanganan obat segera. Tapi juga kita sebagai orang tua juga mesti tahu tanda-tanda kegawat daruratan yang seperti tadi sudah disampaikan, yaitu disertai dengan kejang yang berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam, sakit kepala hebat yang disertai dengan penurunan kesadaran, mual muntah hebat, diare yang disertai dengan dehidrasi berat, anaknya tampak lemas dan nggak bertenaga, kemudian atau mungkin ada perdarahan di gusi, itu kan gejalanya ke DBD ya, di gusi atau muncul bintik-bintik merah dan sebagainya seperti itu. Tapi kalau misalnya cuma infeksi virus, biasanya anaknya demam, cuma dia masih aktif biasanya. Anaknya masih aktif, orang tuanya yang gelisah. Iya benar, ini anak udah demam masih juga aktif gitu ya, kejar-kejaran sama teman-teman. Harusnya nggak apa-apa, berarti data tubuhnya lagi bekerja untuk melawan infeksi yang masuk tadi kan. Oke, ini luar biasa sekali keluarga SIP ya, sudah bisa berteman dengan demam. Nah ini mudah-mudahan ya kita nggak perlu khawatir yang berlebihan lagi ya, karena kita udah tahu nih apa fakta dan mitos seputar demam juga tadi ya. Dokter Rizka, terima kasih atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di edisi-edisi selanjutnya mungkin ya, bersama Dharma Wanita Yayasan Arisala Sumatera Barat tentunya ya. Dan saatnya kita akhiri kebersamaan kita keluarga SIP dalam spesial program Radio SIP FM yang kerjasama dengan Dharma Wanita Yayasan Arisala Sumatera Barat. Insya Allah kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia di SIP FM dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Uci pamit, Dokter Rizka juga pamit ya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.